Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata memungkinkan kita untuk bisa melihat berbagai hal di sekitar kita, mulai dari benda, manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bagian mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian mata yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta fungsinya. 1. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. 2. Bulu mata berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. 3. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. 4. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. 5. Sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera, berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. 6. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Membesar dan mengecilnya pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. 1. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. 2. Lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. 3. Otosiliaris, otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. 4. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. 5. Retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lensa mata, saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana kita melihat? Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagaimana proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. 2. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. 1. Hipermetropi. 2. Miopi. 3. Presbiopi. 4. Astigmatis. 5. Juling. 6. Buta warna. 1. Hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah ketidakmampuan mata melihat benda yang jaraknya dekat karena bayangan benda jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cembung. 2. Miopi. Miopi atau rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya jauh karena bayangan benda jatuh di depan retina. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cekung. 3. Presbiopi. Presbiopi atau cacat mata tua adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda jarak jauh dan jarak dekat. Biasanya diderita oleh orang yang lanjut usia.
Penderita presbiopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata yang bagian atasnya cekung dan bagian bawahnya cembung. 4. Astigmatis. Kelainan mata yang disebabkan kornea mata tidak rata sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan ke satu titik. Penderita astigmatis dapat ditolong dengan menggunakan kacamata silinder. 5. Juling. Mata juling atau strabismus adalah kondisi di mana mata tidak sejajar satu dengan lainnya. Contohnya, satu mata tampak melihat lurus sedangkan mata lainnya tampak melihat ke arah lain. Kelainan mata yang disebabkan gangguan salah satu otot penggerak mata sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi bola mata. Timbul kesan penglihatan ganda bila melihat sebuah benda dengan dua mata. 6. Buta warna. Buta warna adalah istilah umum untuk gangguan persepsi warna. Penderita buta warna kesulitan membedakan nuansa warna atau buta terhadap warna tertentu. Buta warna tidak dapat disembuhkan. Buta warna ada dua jenis, yaitu buta warna sebagian dan buta warna total. Buta warna sebagian tidak mampu melihat warna tertentu saja, yaitu merah, hijau, atau biru. Buta warna total hanya bisa membedakan semua warna sebagai warna hitam dan putih saja atau gelap dan terang. Mari kita menghafal bagian-bagian mata dengan lagu Potong Bebek Angsa. Kornea terima, teruskan cahaya, si iris mengatur banyaknya cahaya, pupil tempat masuk, lensa menfokuskan, retina membentuk bayangan benda. Saraf teruskan rangsangan ke otak, otot gerakan bola mata kita.